saya bisa jalan-jalan ke Padang. Dari dulu saya cuma kenal makanannya. Karena orang Padang ini di mana-mana terkenal dengan rumah makan Padang atau Minang. Dan sekarang baru makan masakan Padang yang asli. Kalau yang di luar Padang itu masakan Padang swasta. Yang di sini ini masakan Padang negeri. Pasti lebih berkualitas daripada yang swasta. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita ini di Indonesia juga umat Islam di mana-mana akhir-akhir ini banyak menghadapi tantangan, menghadapi fitnah, menghadapi ujian, fitnah akhir zaman. Apa ujian dan tantangan itu? Ujian dan tantangan itu adalah fitnah yang merusak terhadap ajaran agama. Dulu sejak awal Islam ini disebarkan ke Indonesia, sejak awal mula adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus jawal, sejak kapan Islam itu masuk ke Indonesia? Sebagian ulama mengatakan di dalam kitab-kitab sejarah, bangsa kita ini yang merupakan rumpun bangsa Melayu. Orang Minang, orang Aceh, orang Melayu, orang Jawa, satu rumpun Melayu. Itu Islam itu disebarkan kepada bangsa kita sejak masa-masa Khulafaur Rasyidin. Diperkirakan pada masa khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, bangsa kita ini sudah masuk Islam, walaupun masih sedikit. Kemudian bangsa kita ini penyebaran Islam itu besar-besaran, semakin luas, kira-kira 600 tahun kemudian pada abad ke-6 Hijriah. Itu proses islamisasi bangsa kita secara besar-besaran. Sudah semakin ramai, semakin banyak. Sampai akhirnya bangsa Indonesia ini Islamnya menempati ranking pertama di dunia, karena umat Islam dulu 95%. Entah sekarang tinggal berapa persen itu. Apa 90 atau. Tapi memang luar biasa. Bangsa kita ini memang 95% atau 90% umat Islam. Umat Islam terbesar di dunia Indonesia. Salah satu yang terbesar. Nah, ada pertanyaan tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia ini berbeda dengan proses penyebaran Islam di daerah-daerah lain di dunia, terutama di Jazirah Arab dan sekitarnya. Apa perbedaannya? Bangsa-bangsa lain di dunia penyebaran Islam itu melalui pendekatan militer, melalui perang. Umat Islam mengirimkan tentara, dikirim pada kerajaan-kerajaan sekitar, diajak masuk Islam, gak mau diperangi. Itu negara-negara lain. Di Indonesia ini proses islamisasi tidak begitu. Tapi bagaimana? Kebanyakan itu pendekatan budaya, pendekatan adat istiadat. Para ulama yang berdakwah datang ke sini, ada yang datang sambil berdagang. Sebenarnya tujuannya bukan berdagang. Apa tujuannya berdagang ke sini? Berdagang itu hanya sambilan, tetapi nanti mengajak masyarakat masuk Islam. Dan raja-raja di kepulauan Jawa itu dulu meliputi Sumatera. Karena Sumatera dengan Jawa itu kumpul.
Bahkan kawasan Nusantara, ya, kawasan Nusantara ini diistilahkan di kitab-kitab klasik itu Jawa. Walaupun sekarang Jawa khasnya Pulau Jawa. Dulu sebagian raja-raja di Nusantara, kalau ada pedagang Arab datang berdagang ke sini sambil berdakwah, itu senang. Mengapa? Karena juga membantu kepada masyarakat setempat. Dan raja-raja di Nusantara, sebagian raja dulu memberikan persyaratan kepada para pedagang Arab yang datang ke sini sambil berdakwah. Apa syaratnya? Harus menikah dengan penduduk lokal. Kamu boleh jualan di sini, tapi harus punya istri di sini. Nah, orang-orang Arab ini kalau kewajibannya menikah pasti senang, karena ini kewajiban yang menyenangkan. Dalam sebagian kitab, ya, salah satu kitab karangan Syekh Dr. Nuruddin Aitir, entah beliau dari mana sumbernya, sebagian penguasa dulu begitu. Nah, Islamisasi bangsa kita ini prosesnya memang kebanyakan melalui pendekatan budaya. Salah satu budaya bangsa kita yang paling kental, bangsa Indonesia ini apa? Budayanya yang paling kental. Yang paling kental itu adalah budaya memberi makan. Bangsa kita ini memang suka memberi makan. Mengapa senang memberi makan? Karena negara kita ini kan negara subur. Tidak seperti negara Timur Tengah. Karena subur, curah hujan luar biasa. Saya ini mulai berangkat dari Jakarta, di atas langit itu banyak mendung, turun hujan terus sampai kedinginan sekarang ini. Cuma untungnya setelah masuk ke masjid, karena banyak orang, lumayan agak hangat. Tadinya dingin. Nah, karena curah hujannya ini memang cukup, negara kita ini negara subur. Pepohonan, tanaman, tumbuh-tumbuhan subur. Kemudian sungai-sungai banyak ikannya, lautan kaya dengan ikan. Produksi makanan bangsa kita ini sangat melimpah. Karena produksi makanan bangsa kita ini sangat melimpah,